A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah ya, pertemuan kita kali ini fokus kepada keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Jadi nikah ini prinsipnya sehidup apa? Jangan sehidup sesurga gitu. Jangan sehidup semati. Mati selesai. Sehidup sesurga. Karena itu pasangan kita yang paling cantik, bahkan mengalahkan bidadari surga itu adalah pasangan kita di dunia. Jadi orang yang nggak pernah nikah di dunia itu akan menyesal. Kenapa? Dia dapat bidadari cuman bidadari stok surga, nggak dapat stok dunia. Itu dalam hadis disebutkan stok dunia ini akan dipermak. Ya, mungkin dulu difilter kan, itu asli, langsung berubah. Ya, nah itu nanti di upgrade oleh Allah wajah istri kita di dunia. Makanya oleh karena itu ketika punya istri itu harus sabar ya. Jadi kalau dia marah bagaimanapun, bayangkan dia bidadari surga gitu. Baik, yang dipegang ini adalah fikihnya. Jadi fikih ini adalah hukum yang mesti kita ketahui terkait tentang pernikahan. Ya, karena ini urusannya berat. Ada sahabat Nabi bertanya, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah?" Rasulullah pernah bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Ya Rasul, kata Rasulullah, minta maaf nih, Rasulullah bersabda, "Pada kemaluan istrimu terdapat sedekah." Sahabat bingung, "Ya Rasulullah, urusan itu berpahala." Wah, ini kan masa urusan itu berpahala, itu kan syahwat tuh. Itu berpahala ya Rasulullah. Maka Rasulullah balik nanya, "Bukankah kalau itu dilakukan dengan cara haram, zina, berdosa enggak?" "Dosa ya Rasulullah." "Dosa apa?" "Dosa besar ya Rasulullah." Kalau begitu kebalikannya. Ya, hubungan suami istri yang didasari dengan nikah, maka itu pahalanya besar. Maka harus tahu nih. Ya harus tahu. Pernah dengar enggak? Orang tua itu memperkosa anaknya, pernah? Orang tua kandung, ayah kandung, bisa? Sering dengar ya? Kan dalam logika, kenapa seorang ayah bersyahwat dengan anak? Kan aneh tuh. Ayah bersyahwat dengan, normalnya tidak bersyahwat. Kenapa bersyahwat? Karena hakikatnya anaknya itu tidak sah lagi di mata Allah. Contoh, dia sudah berkali-kali mencerai istrinya. Kalau marah, ku cerai engkau. Kalau marah, ku cerai engkau. Itu kan batasnya sampai 2 saja. Kalau sudah 3 kan bukan istrinya lagi. Ini setiap berkelahi, cerai engkau, cerai engkau. Tapi enak, damai lanjut. Padahal kalau sudah lebih dari 3 kali bukan istrinya lagi. Atau dia belum merujuk, terjadi hubungan suami istri, anaknya itu hukumnya apa? Makanya muncul gara-gara nggak tahu aturan Allah. Baik, kita sama baca-baca. Ini bersyair ya, jadi tujuannya bisa nanti pulang dilaminating, tempel. Ya, di atas kasur bisa, di kamar ya. Jadi nanti suami lihat, oh ini saya nggak boleh melanggar. Ya, ini undang-undangnya ini. Baik. Nah ini kita syairkan, terserah mau lagu apa genrenya. Ya, dia genrenya banyak masuk. Pop, dangdut, dangdut, pop, apalagi lagu daerah cepat. Dangdut ya. Nah kalau dangdut, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ada nomor 2 tuh ya. Nabi pernah bersabda, ada 3 macamnya, serius dan bercanda dianggap sah hukumnya. Yang pertama nikahnya, yang kedua talaknya, yang ketiga rujuknya, lapas tak terbantahnya. Iwak peye. Baik. Jadi Nabi pernah bersabda ada 3 macam ya, serius dan bercanda sah hukumnya. Jadi 3 kata ajaib. Itu bercanda sah. Hati-hati. Apa 3 itu? Pertama nikah. Yang kedua talak.
Yang ketiga rujuk. Nah, yang biasa nih talak nih, ini kan biasa kalau ngasih surprise ya, anniversary yang biasa layak dirayakan tuh berapa tahun pernikahan? 30 tahun ya? Atau cuman 2 tahun? Tapi 2 tahun sebelum Masehi ya. Lama banget itu. Baik. Nah, ini biasanya kalau mau ngasih kejutan itu kan di prank dulu kan. Jadi istrinya yang pulang kerja sini, adek pijitin, nggak usah, langsung marah gitu kan. Ya istrinya bingung nih kenapa marah. Yang beras habis, diam suaminya kan. Yang gas LPG habis, diam juga suaminya kan. Yang kita makan apa? Kamu ini nggak pandai bersyukur dengan suami. Itu kan. Padahal duitnya banyak suami tadi. Saya selama ini sudah bosan dengan engkau. Misalnya kan dimarahin istrinya. Salah apa saya? Nggak salah, cuman saya bosan saja. Lihat wajahmu terus. Ya, malam ini saya nggak tidur di rumah. Menangis istrinya. Menangis semalaman nggak tertidur, kasihan. Ya. Tiba-tiba besok pagi datang suaminya, ya. Bahkan sempat marah itu bilang engkau kucerai, engkau kutalak 3 katanya. Itu makin menangis kan istrinya dicerai. Akhirnya keluar suaminya, istrinya menangis, besok pagi datang. Happy anniversary. Misalnya kan dikasih kejutan. Ternyata istrinya ya senang, ternyata di prank saja. Hati-hati. Kalau prank itu yang digunakan adalah cerai, itu jatuh. Itu bukan istrinya lagi. Hati-hati, jangan main-main ya. Kalau gini Ustadz, pergi engkau. Pergi kau dari rumah ini. Itu apa hukumnya? Ayo, musir ke cerai kah? Ayo, nanti kita lihat ya. Baik. Talak ada batasnya 1, 2, dan 3. Kalau sudah ketiga tiada rujuk baginya. Kalau sudah 3 nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau 1, 2 masih bisa rujuk. Ya, aku rujuk engkau, udah. Kembali lagi dia jadi istrinya. Ya, dengan syarat masih dalam iddah. Talak 1 dan 2 masih bisa rujuknya. Selama di iddahnya boleh rujuk istrinya. Iddah bagi wanita yang dicerai suaminya, yakni masa tunggunya untuk dirujuk suaminya. Iddah terbagi 5. Iddah haid pertama dan pernah dijimahnya 3 kali sucinya. Ini iddah pertama. Jadi kalau suami mencerai, kucerai engkau. Nah, itu kalau posisi istri ya, dia sudah pernah dijima. Selama status pernikahan itu sudah ada hubungan suami istri. Lalu dicerai oleh suaminya, nah maka perempuan ini 3 kali suci. Jadi kucerai engkau. Nah itu dia nunggu 3 kali suci. Kalau selama 3 kali suci suaminya nggak merujuk, maka selesai. Bila sudah selesai dia boleh nikah dengan laki-laki lain. Dan suaminya tadi bukan suaminya lagi. Kalau pengen balikan gimana Ustadz? Nikah lagi. Gak perlu KUA sudah tercatat nih kan, nikah perceraian di rumah kan. Ya udah nikah lagi, nikahnya gimana? Panggil orang tuanya, panggil saksi, ya. Nah, itu 1, 2 kalau selesai iddah nikah baru. Tapi kalau 3 nggak bisa. Kalau sudah 3 nggak bisa nikah lagi dia. Syaratnya istri mesti nikah dengan orang lain, dan orang yang lain itu sudah pernah jima, ya, kemudian mencerai mantan istrinya tadi, baru bisa balikan ketika iddah selesai. Berarti baik. 3 kali suci gimana? Hitungnya begini. Misalnya dicerai suami waktu haid. Ya, haid, cerai suami, tunggu. Suci artinya berhenti haid, hitung 1. Suci, kemudian haid lagi. Ya. Haid, suci kan, 2. Nah, lalu nunggu, kemudian haid lagi, kemudian suci 3. Nah, baru boleh kawin. Ngerti ya? Wah ya ini banyak nang kada paham itu. Iyalah mbah dicerai laki
Oh cerai kamu ya, oh langsung belas status ya Allah, nasib jar, oh, ya Allah, iya, nasib jar, apa manis di awalnya saja, namun pahit di belakangnya, wah ya Allah, hari ini aku hanya bisa merenung ya, sambil curhat tuh, karena banyak tuh penjahat lakian bajingan, karena main bok ya Allah lah, nang pura-pura jadi CEO mana gitu, nah akhirnya mantap kayak itu nah, ada anak bubulikan dua lakinya, bunguli sosial media wah ini. Yang tak haid kedua dan sudah dijimanya iddah 3 bulannya hijriah patokannya. Yang tak haid tuh maksudnya kayak apa? Yang tak haid monopos. Nini kai baklahi. Ya cuman nininya ini nang kayak Desirat Dasari lah. Ya cerai berapa kali dah Desi itu cerai. Nah sudah umur 50 ke atas monopos misalnya. Yalah. Nah, suaminya sudah pernah menjima sebelumnya, lalu dicerai. Ini nggak bisa hitungan haid suci. Itu kapan? Itu kan suci terus loh sampai kiamat suci terus. Karena nggak haidnya monopos ini, maka langsung dibulatkan 3 bulan. Kalau 3 bulan itu suaminya nggak merujuk, dia boleh nikah sama orang lain. Ini jangan dilanggar ya, hati-hati ya. Kalau dilanggar zina hukumnya. Yang wafat suaminya jenis iddah ketiga, iddahnya 4 bulan dan 10 harian. Nah ini silakan. Silakan masuk ada. Bermaju sedikit mungkin. Nah. Sat, ada ini nggak lagi Sat? Ada ini nggak lagi? Ini tuh kan. Kalau suami wafat, ini orang pisah maut ya, pisah karena maut, suaminya meninggal. Nah ini kan statusnya janda, itu nunggu 4 bulan 10 hari. Jadi ini iddah paling lama ya, 4 bulan 10 hari. Selain kalau orang hamil kan lebih lama lagi itu iddahnya. Baik, ini yang secara normal bukan hamil, ini iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau tadi kan patokannya 3 kali suci atau 3 bulan. Kalau ini 4 bulan 10 hari. Maka ketika suaminya meninggal, dia nggak boleh nikah. Nggak boleh nerima pinangan, haram. Kalau dia terima, maka hukum zina. Apalagi dia bohong. Ya, bahwa suaminya sudah lama meninggal, nggak boleh. Jadi tunggu 4 bulan 10 hari, bukan hanya menunggu. Al-ihdad. Apa al-ihdad? Seorang istri nggak boleh selama suaminya meninggal itu selama 4 bulan 10 hari itu nggak boleh pakai make up, nggak boleh, karena proses berkabung. Ini suami baru meninggal sehari, besok sudah pakai make up, bikin status di Facebook, ya Allah berfoto di kuburan laki, oh berarti harap itu, ya kurang disuruh motoakan, ya kah, ya Allah. Apakah ada ganti yang lebih baik dari suamiku? Wah, ya Allah. Haram. Ini pasang status haram itu. Udah boleh. Biasa kan pasang status tuh anak ngasih kode loh. Ini aku janda loh. Nah itu kan. Nah itu haram hukumnya. Aku pernah juga kan di pengadilan agama tuh. Dulu aku ketua LKBHI. Konsultasi bantuan hukum. Lembaga konsultasi bantuan hukum. Jadi tugasnya waktu masih mahasiswa, tugasnya di pengadilan agama di Martapura. Itu banyak istri yang menggugat suami. Belum cerai lagi, baru gugat. Waduh, itu sudah make up-nya luar biasa. Itu sampai satpam pengadilan agama dipanggilinya. Status belum selesai lagi udah berapa sonar itu nah. Kasihan hakim nih. Mana ada hakimnya nang bujang biar nih. Aduh hakim diincarnya nih. Belum hendak janda. Sudah berapa sonar haram. Ya enggak boleh. Jadi selesaikan dulu ya. Nah termasuk suami meninggal itu berkabung selama 4 bulan 10 hari. Jadi pakaian biasa aja, itu jangan terlalu berhias. Kalau sudah selesai 4 bulan 10 hari, silakan. Jawang Banjar nak murah bulu, kamu murah kenapa kah? Silakan. Maksudnya
memberitahu untuk menerima pinangan orang lain. Ending sudah isi kan, Mas? Yang isi tadi sudah selesai kan? Yang ending. Baik. Kemudian iddah yang keempatnya, cerai saat hamilnya, iddahnya selesaikan sampai dia melahirkan. Ini tergantung, bisa lama, bisa sebentar. Kalau dia dicerai suami, kandungan 1 bulan, berarti iddahnya 8 bulan. Tapi kalau dicerai suami, kandungan 9 bulan, nah, kuno parut, jangan lakinya, ku cerai kan? Ya kak, karena aku meragukan bayi yang ada di perutmu. Wah, misalnya, pada dasar bayi seorang juga dipitnah, lalu dicerai, jatuh talakna, itu 9 bulan, 9 hari lahir, udah kawinnya 2 orang lain boleh. Istri tadi, paham ya? Jadi bisa cepat, bisa sebentar. Nggak perlu menunggu nih Pak. Iya, nggak perlu. Berarti hari ini melahirkan, besok sudah ada yang Sudah, boleh kawin boleh, langsung? boleh kawin. Boleh. Nggak nunggu nipas, kasihan 60 hari pulang. Nggak, itu cuman nggak bisa jima aja, itu aja. Cuman boleh nih nikah. Oke. Baik. Kemudian istri jangan minta cerai kecuali ya suami ke bawah haram mencium surga, istri minta cerainya yang tanpa alasannya dibenarkan Allahnya, kecuali karena suami yang zalimnya, karena itu pentingnya taklik talak baginya. Nah, jadi istri nggak boleh minta cerai kepada suami tanpa alasan. Wayah ini banyak benar lah, mbah diterima P3K, kepadaan minta cerai 2 laki, iyalah. Nah, atau terpengaruh TikTok, melihat karena drama Korea, lakiannya itu CEO. Ya Allah, ada nang laki gawiannya kasihan serabutan, berjual serabut nyiur. Bosnya kakinya. Jadi wah, minta cerai. Kan alasannya itu aja, karena ternyata suamiku nggak sempurna katanya. Itu aja, dia nggak suka lagi ya karena terpengaruh tontonan. Makanya kunci syukur itu jangan terlalu banyak melihat. Jangan terlalu banyak melihat ke lain. Jangan. Ya. Rata-rata orang itu cepat tua karena sering melihat status tetangga. Itu SW-nya tuh Nabi Lekam melihat, karena SW-nya orang muka mobil hanya ya Allah sakit kepala. Soal kendaraan dia kendaraan itu nah. Bini bini anak beranak aja pakai tosa diantar ya Pak. Iya, untuk benar-benar biasa aja Bu. Nah, iya. Tapi kalau melihat banyak lilihatan tuh kada pandai lagi bersyukur kita. Ya jangan banyak lilihatan. Nasi kuning nyaman. Pian toh makan nasi kuning nyaman. Asal di muka kawan jangan wong Solo. Betul ada? Asik kita makan nasi kuning. Kamu Solo aja dijulung. Tadi nyaman lagi nasi kuning jamin biar. Makanya beberapa jam aja jangan metih ampun orang. Laki kita tuh ganteng, asal jangan metih orang lain. Betul ada? Bini kita tuh bungas, aja jangan metih bini orang. Nah, itu sampai diceritakan salah satu ulama sufi. Jadi jangan nafsu ini bila balik lihat bini itu pada bungas. Tapi melihat nang lain, tang bungas nang lain gitu nah. Pada orang tahu bini kamu tuh bungas juang, tapinya nafsu tadi tuh. Hingga bila melihat nah bungas itu sampai binian habis. Ibaratnya tuh ada perkataan lama sopi, habis binian tuh. Ada lagi stok binian, ada anjing. Nah, anjing bini harau bungas juga. Nah, itu kata habis-habisnya. Jadi sama babinian kayak juga ya Allah nya minta maaf lah lagi hanya kawin laki kita nih Masya Allah ya masih belum terpapar radiasi radiasi hidup di dunia kayak itu nah. Tapi bila sudah kawin kasihan laki kena ikam. Kada kawal lagi memikirkan penampilan laki itu udah lagi. Ya kalau pokoknya biar aja ulun hirang demi pian yang gitu. Iya. Apa itu lagunya ada? Rela apa? Pergi pagi pulang pagi gitu lo laki kasihan. Pernah melihat ada berita Gojek kasihan.
Jadi Gojek ininya begawi keluar, tapi pas begawi di luar garing ininya. Jadi dia kawannya bulik kajikam. Daripada mati, akhirnya bulik songsong. Pas bulik songsong soalnya melihat bininya selingkuh. Asalnya garing, bertambah garing. Tak sandarinya. Bahkan kada sedikit nang laki itu marah, laki mencari nafkah, bini di rumah selingkuh, ditimpasnya nang bini. Oh itu banyak nang mau ngomen, oh apa, mantap ja, banyak tuh mendukung lakinya ya Allah. Baik, nah ini hati-hatilah. Kada boleh istri minta cerai tanpa sebab, kecuali suami yang zolim. Kayak apa suami yang zolim ya? Suami yang ringan tangan, suami yang pamukulan. Nah ini bila pamukulan, kayak apa Ustadz? Minta cerai kada boleh, sigat taklik. Makanya kada bila nikah, minta sigat taklik. Bila bebinian minta sigat taklik maka aman. Tadi kan dalam Islam kada boleh minta cerai, ya kalau. Tapi bila pakai sigat taklik, suami tak langgar, otomatis cerai. Tanpa mengucap cerai, otomatis cerai. Karena sigat taklik itu dibaca suami. Apabila saya meninggalkan istri saya, adalah selama apa misalnya 3 bulan berturut-turut, ya kalau lalu istri saya tidak redha dan melaporkannya ke pengadilan agama, lalu membayar uang iwat, uang ganti, maka jatuhlah talak saya talak 1. Nah ini sudah mengucap itu. Jadi talaknya itu bergantung tuh. Bila dia zolim meninggalkan istri, atau saya meninggalkan istri saya selama setahun misalnya. Tapi ada garis bawahnya. Istri saya tidak ridho lalu melapor. Kalau istrinya ridho ada apa? Laki kadada 3 bulan, istrinya ridho. Ulun sampai 2 tahun ulun ridho aja. Laki ulun tugas di di Kamboja. Nah, itu jual ginjal. Ada begawi. Kalau laki ulun sana begawi cuman 2 tahun nih belum boleh, kami apa video call aja. Nah, cuman lancar pang sebulan sate alhamdulillah 40 juta kayak itu. Nah, sebulan 40 juta. Kira-kira tahan aja kalau binian lah ditinggal ya Allah lah, tapi sebulan berapa? 40 juta kayak itu nah. Namun nyari itu ada apa? Kemudian kewajiban suami istri. Suami cari nafkah rezeki halal dan berkah pahala dari Allah, jihad fisabilillah. Jadi kalau lalakian ini suami ini cari nafkah itu hukumnya nang kayak ke Palestina. Perang itu. Jadi perang, wah ini zaman wah ini fisabilillahnya kencang ini. Kenapa? Karena suami ini kalau kerja masa sekarang BBM naik, nah ini fisabilillah benar. Ya Allah sakit kepala di luar ya kamu. Ya kada. Nah takdir mudahan jangan terjadi. Takdir di tengah jalan waktu begawi meninggal. Ada loh ojek nang meninggal di atas kendaraan kecapean atau naudzubillah dibegal. Itu langsung syahid, pian tahulah syahid tuh. Bila meninggal saat itu juga dijulung surga. Nah, itu suami cari nafkah. Iyalah, meninggalnya cari nafkah karena Allah. Untuk anak istrinya itu langsung cash masuk surga. Cuman ada karena hendak kau jangan pang lah. Anak masih kasihan anak bini ya lah. Itu tapi takdir karena kau dihindari. Allah membalasnya seperti itu. Dan istri yang berbakti dapat ridho suami, surga pasti diberi, 8 surga menanti. Nah, jadi istri ini ya kewajibannya adalah taat. Ya, suami istri. Nah, kalau dalam fikih istri itu tugasnya cuman satu kewajiban. Kewajiban istri itu cuman satu, minta maaf melayani di kamar. Urusan itu. Itu kalau ditolak oleh istri hukumnya dosa besar. Gak boleh nolak. Dulu sempat ada pasal itu mau dibikin. Apabila suami memaksa istri berhubungan badan, istrinya tidak setuju, maka dikenakan pasal pemerkosaan. Mungkin itu kan dosa kawin. Dulu sempat mau dibikin pasalnya. Alhamdulillah kan dijadi. Mau benar bulah pasal nginto ya Allah. Pasal korupsi sampai ini ketuntong-tuntong. Pasal nginto diulah kan dijadi semalam. Nah, jadi kada boleh menolak kecuali haram. Haram tuh lagi haid. Kalau haid kada boleh lah berhubungan suami istri, kada boleh haid. Nah oleh karena itu kenapa bila bata tapas minta maaf lah lalakian lah nih aku sampaikan lah. Bila bata tapas kada wajib binian kada wajib bata tapas.
bamasak kada wajib. Menggaduh anak kada wajib. Ya kalau artinya bamasak kada wajib, batatapas kada wajib. Wajib nang di kamar tuh aja. Kamar tuh. Dengarlah aja. Dengarlah. Iya kalau dengarlah aja nang bini nih, dengarlah. Apa tia laki kasihan bulik ya kalau lah. Jadi sidin ke kantor nang laki nih. Jadi jar bos tuh napa di dahi itu? Napa sabun rinso sini nah. Mbah bertetapas gara-gara mengaji fikih. Baik, bujur hai. Inya kewajiban cuma satu, tapi ada yang satu lagi taat. Batatapas kada wajib, bemasak kada wajib, tapi jangan nang laki ya ngaku lapah yang batatapas lah. Taat kada? Ya kalau walaupun kada wajib, tapi bila laki menyuruh kenapa? Jadi karena bagian daripada taat. Jangan laki batatapas, jangan laki apalagi bemasak. Tabulik pulang ustad nih. Maksudnya kayak ini, suami harus paham. Jadi bila bini ini batianan, kasihan kecapean, ada piring menumpuk, bini kelapahan, ambil surangna piring tuh basuh. Rasai kan basuh piring tuh sakit pinggang dahulu lah. Pengalaman kasat. Jadi bini kita tuh bila lagi lapah, kita basuh. Kasihan inya, ya Allah, inya lagi capek. Jadi saling mengerti. Rasulullah ujar Aisyah itu menjahit surang bajunya, ya kah? Menjahit surang sandalnya. Kenapa? Karena Nabi itu ngerti betul, pahamlah. Baik, kemudian sebagai penutup, syarat penyebab mandi lah. 5 penyebab mandi yang wajib bagi diri. 1 keluar mani meskipun lewat mimpi. 2 sebabnya mandi karena jimat terjadi. 3 wajib mandi haid nifas berhenti. Kemudian 4 melahirkannya juga wajib mandinya. 5 wajib juga mati bukan syahidnya. Penutup, ada 2 ingatkan rukun mandi hafalkan. 1 mandi niatkan awal kali siraman. 2 meratakan di anggota basuhan. Airnya disampaikan hingga lipatan badan. Nah itu orang suami istri ini inanya otomatis rancak mandi wajib. Mandi wajib itu hukumnya cuma 2. Kenapa? Pertama pasang niat tuh awal kali siraman. Yang kedua sudah pasang niat, jadi pas banyu kena awak, terserah awak yang mana, anggota tubuh yang mana, pasang niat dalam hati, wajib dalam hati. Dengarlah. Ya dalam hati. Kalau dikeluarkan ini sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala ada. Habis itu 2 meratakan di anggota basuhan, airnya disampaikan hingga lipatan badan. Jadi minta maaf itu harus rata. Kalau tertinggal kada sah kada sembayang gitu. Paham? Hingga lipatan badan. Nya bahanu minta maaf ada awak tuh berlipat-lipat. Aku ini termasuk nang balipat juga sini nah. Nya ada nang 6 lipatannya, sini ada nang 3. Tergantung size-nya, ya Allah. Nah itu harus sampaikan situ. Nah mungkin ini saja 28 menit lah, sadang aja. Banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho karena ini ada pernikahan karena 2 lagi. Ada pertanyaan? Ada? Sudah? Aman lah? Paham? Baik. Kalau hendak mengulang pelajarannya silahkan dilihat karena di YouTube-nya tuh ada barcode. Ada nalajakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.